warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya baru membuatkan rekaman untuk materi yang pengantar vektor bagian pertama ini. Jadi sebenarnya untuk pengantar vektor materinya nggak terlalu sulit ya, karena sifatnya mengulang materi yang ada di SMA. Cuma nanti ke belakang kita akan bahas tentang vektor-vektor yang lebih pengembangan ya, lebih pengembangan sifatnya. Ada beberapa hal mungkin yang baru kalian pelajari. Oleh karena itu kita juga harus mempelajari vektor mulai dari awal lagi, biar kalian ingat dan lebih memahami. Baik. Besaran itu kan ada dua ya, ada yang namanya besaran skalar, ada yang namanya besaran vektor. Kalau besaran skalar itu hanya nilai saja, sedangkan bedanya kalau besaran vektor dia ada arahnya. Selain besar, dia juga dinyatakan arahnya. Nah, contoh kalau besaran skalar itu bisa waktu, misalkan waktu berapa menit, berapa detik, suhu, volume, kecepatan, laju, dan energi. Sorry, kalau kecepatan dia masuk ke dalam vektor, karena bisa jadi arahnya berbeda, apa berlawanan atau searah, apa misalkan. Kemudian percepatan juga sama gaya. Nah, kemudian biasanya vektor itu dinyatakan untuk arahnya dinyatakan menggunakan sistem-sistem koordinat, baik di ruang 2 ataupun di ruang 3 dimensi X, Y, Z itu ya. Kemudian penggambaran dan penulisan atau notasi vektor, dia biasanya ditulis menggunakan huruf besar. Jadi ada yang namanya titik ujung, ada yang namanya titik pangkal. Jadi pada gambar ini vektor PQ, P adalah titik pangkal vektor, kemudian Q adalah titik ujung vektor. Titik ujung diberi panah, itu menyatakan arah kemana vektornya, arah mana. Kemudian cara-cara menulis vektor ada beberapa cara, bisa menggunakan huruf tebal, pakai tanda panah di atas, atau dicetak huruf miring. Kalau besaran vektor itu biasanya diapit menggunakan tanda mutlak ya, sama kayak kardinalitas pada himpunan, itu banyaknya himpunan kan juga pakai tanda mutlak. Besar atau panjang vektor juga menggunakan tanda mutlak. Nah, kemudian bagaimana dua buah vektor itu dikatakan sama? Dua buah vektor dikatakan sama apabila besar dan arahnya sama. Besar dan arahnya sama. Jadi contoh yang A ini kan besarnya 2, arahnya juga sama-sama ke kanan. Maka A sama dengan B. Sedangkan untuk contoh pada poin yang B nomor 1, 2, dan 3 tidak sama, A tidak sama dengan B. Yang pertama, alasan untuk poin yang pertama ini karena arahnya berbeda, meskipun besarnya sama. Yang kedua ini arahnya sama, tapi besarnya berbeda, yang A2, yang B3. Kalau yang paling bawah ini selain besarnya berbeda, arahnya juga berbeda. Makanya dia tidak sama. Kemudian operasi matematik pada vektor itu ada yang namanya operasi penjumlahan dan operasi selisih atau pengurangan vektor. Ada juga operasi perkalian. Nah, untuk operasi penjumlahan dan selisih vektor itu ada beberapa metode yang dipakai. Di sini saya jelaskan ada 4 metode. Metode jajar genjang, kemudian metode segitiga, metode poligon, dan metode uraian. Nah, untuk metode jajar genjang ini ya kita buat sketsa jajar genjang untuk menentukan vektor A ditambah vektor B. Jadi contohnya ini vektor A yang warna merah, ini vektor B yang warna merah hati.
Kemudian vektor J yang warna orange ini itu kita sketsa. Resultan dari vektor A tambah B adalah diagonal dari jajar pinjang. Kita tarik diagonalnya, maka itu adalah hasil penjumlahan vektor A ditambah vektor B. Nah, kalau A dikurangi B, berarti kan B-nya itu berlawanan ya arahnya. Berarti B-nya kita gambar ke bawah sini, maka diagonalnya dari vektor A dan vektor negatif B ini tadi, itu adalah hasil A dikurangi. Kemudian kalau untuk menghitung besar vektor R ini ya, itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta di akar. Kalau selisih juga berarti tandanya yang ini min 2AB cos theta. Nah, jika vektor A dan vektor B searah, kalau searah berarti sudut yang dibentuk 0 derajat ya antara vektor A dan vektor B. Maka R-nya sama dengan A plus B. Jika vektor A dan B itu berlawanan, maka sudut yang dibentuk 180 derajat. Ya. Yang satu ke sana, yang satu ke sini. Jika sudut yang dibentuk 180 derajat. Dua buah vektor dikatakan saling tegak lurus. Saling tegak lurus. Misalkan A, ini B. Berarti dia tetanya atau sudut yang dibentuk siku-siku. Ini tadi seperti yang di atas tadi catatan untuk selisih atau pengurangan arah vektornya dibalik. Nah, cara yang kedua yaitu cara segitiga. Kalau cara segitiga enak, kalian tinggal menarik garis dari titik pangkal A ke titik ujung B. Jadi vektornya kayak berjalan dari A, kemudian lanjut dari titik ujung A, kemudian titik pangkal B digambar. Nah, kemudian ini tarik ke sini, ini namanya hasil penjumlahan A ditambah B. Begitu juga caranya untuk poligon atau segi banyak. Misalkan kita ingin menghitung beberapa vektor atau lebih dari satu vektor. Ya silakan saja digambar satu persatu. Vektor A, kemudian vektor B, kemudian vektor C, kemudian vektor D. Maka yang terakhir ini kita hubungkan sebagai hasil penjumlahannya. Yaitu titik pangkal A kita gambar vektor menuju ke arah titik ujung vektor yang terakhir yaitu vektor D. Ini adalah hasil penjumlahannya. Kemudian cara yang terakhir yaitu dengan menguraikan. Nah, menguraikan ini kita hitung vektornya itu kita uraikan ke masing-masing sumbu. Jadi kita cari di masing-masing komponen sumbu X maupun sumbu Y itu besarnya berapa. KX-nya berapa, kemudian BX-nya berapa, KY-nya berapa, BY-nya berapa. Nah, dari situ nanti kita hitung R-nya atau resultannya. Ini contohnya ya. Ini contohnya misalkan yang A ini vektor A yang warna biru, vektor B yang warna pink. Nah, komponen penyusunnya itu kan dari sini kan, berarti A itu dari sini ke sini, yang pada sumbu X, komponen pada sumbu Y ini kan berarti birunya ke sini ke X ini AY berapa, itu yang kita cari dulu, AX berapa, AY berapa. Kemudian komponen vektor penyusunnya vektor B, berarti sini BE, kemudian sini BY berapa. Caranya pakai apa? Kalau X berarti cos ya, cos samping per miring. Kita bisa pakai cos samping per miring. Berarti berarti A cos theta. Kemudian kalau BX-nya berarti B cos, sudutnya juga ini, sudutnya antara sumbu X ke B ini berapa sudut yang dibentuk. Ini ya. Kemudian kalau komponen pada sumbu Y berarti kita pakai
sin ya, sin depan bermiring. Kita pakai sin berarti A sin theta, besar vektornya dikali sin theta, kemudian B-nya berarti B dikali sin theta. Nah, itu kalau menghitung besar vektor. Setelah ketemu AY, BY-nya, maka Rx-nya itu kita jumlahkan, AX plus BX, RY-nya juga AY plus BY, kemudian besarnya kita akar Rx kuadrat ditambah RY kuadrat. Ini setelah ketemu besarnya, kita bisa menghitung sudutnya, sudut yang dibentuk atau arahnya kemana. Akan terlihat dari sini, yaitu kita bisa pakai tangan, karena kita sudah punya Y dan X kan, kita sudah punya Y, punya X, maka tangan itu kan depan per samping ya, RY per RX. Berarti data adalah arcus tangan RY per RX. Kalau kita ditanya arahnya. Silakan dipahami. Saya mungkin agak cepat ya, tapi biar videonya yang terbentuk nanti tidak terlalu lama durasinya. Nah, selanjutnya untuk perkalian vektor itu ada dua macam. Ada perkalian titik dan ada perkalian silang atau cross product. Nah, perkalian faktor itu juga memungkinkan adanya perkalian skalar dengan vektor. Kalau perkalian skalar dengan vektor ya hasilnya tetap vektor. Jadi misalkan kita punya bilangan skalar 3 di sini misalkan, kemudian ini ada vektor A, maka jika A kita kalikan 3 atau kita kalikan dengan K, maka besarnya menjadi 3 kali 3A. Nah, kemudian perkalian vektor dengan vektor itu ada perkalian titik dan ada perkalian silang. Nah, perkalian titik atau dot product itu hasilnya adalah skalar. A dot B sama dengan C, di mana C itu adalah skalar. Nah, kemudian untuk menghitung besarnya C sama dengan besarnya A dikali besarnya B dikali cos theta. Theta adalah sudut yang dibentuk dari vektor A dan vektor B. Ini mungkin yang perlu diingat. Beberapa sifat mengenai perkalian titik atau dot product ada komutatif dan distributif. Jadi kalau A dot B itu sama dengan B dot A, kemudian A dot B ditambah C itu sama dengan A dot B ditambah A dot C. Catatan, kalau A dan B tegak lurus kan berarti sama kayak yang tadi saya jelaskan ya, A dan B tegak lurus berarti sudah yang dibentuk kan 0 ya. 0 berarti A dan B juga sama dengan 0. Jika A dan B searah, arahnya sama, maka A dan B sama dengan A dan B. Jika A dan B berlawanan arah, maka A dan B sama dengan negatif A dikali dot B. Nah, kemudian untuk perkalian silang atau cross product, ilustrasikan menggunakan angka ya. Saya ulangi dari barusan dalam itu pas kena stop ya. Untuk perkalian silang atau cross product ini digambarkan ilustrasinya menggunakan tangan kanan ya. Jadi kalau misalkan ini vektor A, ini vektor B, maka ini adalah vektor, ini maksud saya gambaran sebelah kiri, ini vektor A, ini vektor B, maka ini adalah vektor A cross B. Nah, kalau arahnya berlawanan ini sama halnya dengan bentuk B cross A. Jadi catatannya di sini arah vektor C atau hasil perkalian silang dari dua buah vektor itu menggunakan
Nah, untuk besarnya A cross B itu sama dengan AB dikali sin theta. Kalau sifat-sifatnya untuk perkalian silang ini dia tidak bersifat komutatif. Jadi A cross B itu tidak sama dengan B cross A. Jika A dan B saling tegak lurus, maka A cross B sama dengan B cross A. Jika A dan B searah atau berlawanan arah, maka A cross B sama dengan ya, sifatnya jadi satu antara yang searah berlawanan arah. Jadi dengan yang dot tadi ya. Nah, kemudian vektor satuan, vektor yang besarnya satu satuan, itu notasinya pakai kayak gini. A ini sama dengan vektor A dibagi besarnya. Bagi besarnya. Vektor A besarnya berapa? Besarnya nanti satu satuan. Nah, dalam koordinat kartesius, untuk menyatakannya kita menggunakan komponen sumbu X, Y, Z. Biasanya kalau X kita pakai I, kemudian Y kita pakai J, dan Z kita pakai K. Jadi vektor A ini sama dengan AXI ditambah AYJ ditambah AZK. AX ini pada sumbu X berapa nilainya. Kemudian ini juga pada sumbu Y, ini pada sumbu Z. Sifat-sifat perkalian titik maupun perkalian silang. Jadi kalau I dikali I dot I itu sama dengan J dot J sama dengan K dot K sama dengan 1. I dot J sama dengan J dot K sama dengan K dot I sama dengan 0. Nah, kalau bedanya kalau pada perkalian silang atau cross I itu sama dengan J cross J sama dengan K cross K sama dengan 0. I cross J sama dengan K, J cross K sama dengan I, dan K cross J sama dengan J. Jadi kalau kita lihat ini kan ya, berlawanan arah jarum jam ini ya, memutar ya antara I, J, K-nya. Nah, kemudian untuk contoh soal, ini kan ada 5 buah vektor, udah diketahui besar dan arahnya. Ini besarnya, ini arahnya dihitung dari ini ya, dari sumbu Y, dari sumbu X. Sorry, ini salah. Y dari X. Nah, tentukan besar dan arah vektor resultan. Kita bisa menggunakan cara keempat tadi ya, yang diuraian tadi ya. Nah, pertama-tama bikin aja tabelnya. Kita hitung komponennya pada sumbu X berapa, komponennya pada sumbu Y berapa untuk masing-masing vektor. Baru nanti kita jumlahkan untuk menghitung Rx dan Ry-nya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau komponen pada sumbu X berarti kita menggunakan cos. Maka ini adalah, kalau vektor yang vektor A adalah A cos theta. Yang ini berarti A sin theta. Sin theta. Nah, A itu besar vektornya, yang ini 19. Cosnya 0 itu kan 1, berarti 19. Kemudian yang ini 19 dikali sinnya 0, 0, maka nilainya 0. Nah, begitu juga untuk vektor yang berikutnya ini, B. 15 besarnya, berarti 15 dikali cos 45. Cos 45 setengah akar 2, berarti nilainya 10,6. Yang ini B besarnya 15 ya. Kemudian sin 45 juga setengah akar 2, berarti ini juga 15 kali setengah akar 2, 10,6. Begitu seterusnya sampai vektor ke E. Setelah kita tahu komponen nilai pada masing-masing komponen, yaitu sumbu X dan sumbu Y, kita jumlahkan. Ini Rx-nya 8,5, Ry-nya min 5,5. Maka besar vektor R adalah, apa tadi rumusnya? Akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Berarti 8,5 kuadrat ditambah negatif 5,1 kuadrat. Kemudian kita akar.
Nah, ternyata di sini hasilnya ketemu akar 94, berapa ini ya? 9,4,0 kayaknya. Sama dengan ini akarnya. 19,67 ya. Pokoknya hitungnya gitu ya. Dikuadratkan Rx dan Rg-nya dijumlah kemudian diakar. Nah, kalau menghitung arah vektornya kita cari sudutnya. Berarti tangan theta sama dengan negatif 5,1 per 8,5. Nah, ini kan RY per Fx. Negatif 8,5 per 8,5. Negatif 5,1 per 8,5 sama dengan min 0,6. Nah, maka kalau menghitung tetanya, berarti teta sama dengan apa? Arcus tangan dari eh, silakan dicek pada tabel trigonometri berapa ini. Coba saya carikan ya tabel. Ini kelihatan ya. Jadi kalau kita buka tabel trigonometri, nilai tangan min 0,6 ada di mana? Nah, di sini ya. Berarti sudutnya ini loh, antara 149 sampai 150. Berarti 149, sekian. Jadi sudah kita bulatkan ya, anggaplah 150 derajat berarti tetenya. Ini kan kalau 150 nilainya min 0,577 sekian. Kalau yang 149 nilainya min 0,6009. Jadi sudutnya di antara itu 149 sampai 150. Nah, silakan dipelajari lagi. Mungkin ada yang belum dipahami, boleh eh, boleh japri di WA, jangan sungkan-sungkan. Kalau malu mau ngetik di grup, misalkan ada yang belum dipahami, silakan boleh japri ke saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar dari rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.